Di mata Profesor Khairul Anidom, Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin, Profesor Nidom Foundation PNF, virus corona ini merupakan virus yang cerdik. Sebab virus ini mampu meliuk dan beradaptasi dengan inangnya atau tubuh manusia yang terserang virus. Namun ada virus yang mempunyai karakteristik tidak bisa didekati oleh vaksin. Tetapi problemnya bahwa tidak semua virus bisa didekati dengan vaksin. Virus COVID ini sangat cerdik. Jadi tatkala ada suatu upaya untuk membunuh dia akan berkelit untuk bisa mempertahankan hidupnya. Nah, kebetulan analisis kami di PNF itu menemukan suatu struktur virus ini yang disebut dengan motif ADE, Antibody Dependent Enhancement. Jadi artinya bahwa virus ini tatkala dihadapkan kepada antibody bisa dihasilkan oleh vaksin dan bisa dihasilkan oleh orang yang terinfeksi di dalam tubuh. Nah, dia meliuk dengan berkawan dengan antibody itu, kemudian dia tidak masuk di pintu utama, tetapi masuk di jendela. Jadi reseptornya dirubah sama virus ini. Namun vaksin yang didatangkan pemerintah ini masih menyisakan polemik karena BPOM belum menyampaikan hasil uji klinis tahap ketiga. Lucia Rizka Andalusia, Direktur Registrasi Obat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Badan POM, dalam proses penerbitan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization EUA vaksin COVID-19, Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan standar penilaian mutu yang berlaku secara internasional, termasuk mengikuti perkembangan uji klinis di berbagai negara. Berdasarkan hasil evaluasi pengawasan mutu tersebut, Badan POM memastikan bahwa vaksin tidak mengandung bahan-bahan berbahaya seperti pengawet, boraks, dan formalin. Dalam proses evaluasi untuk penerbitan EUA, Badan POM melakukan kajian bersama Komite Nasional Penilai Obat, serta tim ahli bidang imunologi dan vaksin yang tergabung dalam Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, dan juga tim ahli lainnya yang terkait. Evaluasi dilakukan terhadap data dukung keamanan, khasiat, dan mutu yang disampaikan oleh industri farmasi pendaftar yang diperoleh dari hasil penelitian dan pengembangan produk vaksin termasuk uji kliniknya. Untuk percepatan proses pemberian EUA, Badan POM melakukan rolling submission, di mana data yang dimiliki oleh industri farmasi dapat disampaikan secara bertahap. Badan POM telah melakukan evaluasi terhadap data uji preklinik dan uji klinik fase 1 dan fase 2 untuk menilai keamanan dan respon imun yang dihasilkan dari penggunaan vaksin, dan juga hasil uji klinik fase 3 yang dipantau dalam periode 1 bulan setelah pemberian suntikan yang kedua. Tentunya sesuai dengan persyaratan dari WHO, minimal pengamatan harus dilakukan sampai 3 bulan untuk interim analisis yang digunakan untuk mendapat data keamanan dan khasiat vaksin sebagai data dukung pemberian EUA. Sementara itu, sekitar 1.757 nakes di Kota Pasuruan sudah siap divaksin Sinovac. Para tenaga kesehatan ini mengaku senang dan berharap vaksin segera diberikan. Pihak Satgas COVID-19 sudah menyiapkan petugas khusus untuk menyuntikkan vaksin kepada semua nakes di Kota Pasuruan. Mas, ini nanti siap ya untuk divaksin, Mas ya? Sangat siap. Paling tidak kan untuk melindungi diri kita sendiri. Sementara itu, juru bicara Satgas COVID-19 Kota Pasuruan, Kokoh Arhidayat, mengatakan pihaknya sudah mendata seluruh nakes mulai dari rumah sakit, puskesmas, dan pegawai lingkungan kesehatan. Sementara Rumah Sakit Islam Ahmad Yani Surabaya telah menyiapkan sejumlah fasilitas dan alur untuk vaksinasi COVID-19 di Jawa Timur. Untuk pelaksanaan vaksinasi, pihak rumah sakit masih menunggu arahan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Setelah itu, pihak rumah sakit juga menyediakan 3 vaksinator bersertifikasi. Secara teknis, masyarakat harus melakukan 4 kali screening sebelum divaksin. Masyarakat harus menunggu sekitar 30 menit untuk mengetahui reaksi tubuh terhadap vaksin yang telah disuntikan.
Direktur Utama Rumah Sakit Islam Ahmad Yani, Dodo Anondo mengatakan, meski dari fasilitas telah siap, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait vaksin ini. Kita masih nunggu dari Dinas Kesehatan Provinsi yang sekarang kan vaksinnya sudah datang untuk Jawa Timur ya. Nanti kita daftarkan semuanya, baik dari tenaga kesehatan, tenaga vaksinatornya dan sebagainya. Nanti kita nunggu. Begitu H-1 kita sudah siap semua balihannya.